Hotline Bling, Hotline Bling. Wow, ada siapa di sini? Tiba-tiba, wow. Dia sudah kembali dari Pulau Dewata ya teman-teman. Iya betul. Hai Audrey. Hai Mo. Siapa yang merindukan positivity-nya? Iya, Audrey ngomel-ngomel gara-gara gue sama Gaby kayak lu paling positif deh sedunia. Oh, takut. Tenangin diri lu semua. Oke. BTW ngeliat ada yang baru gak sih? TMC Omega 3. TMC Omega 3 tuh sufrotnya kita bisa beli Meiza. Yo, oke. Hari ini aku akan membacakan ada 2 cerita ya kak. Ada 2 cerita yang kali ini cukup juicy Lucy. Kita mulai yang pertama ya. Takut. Oke, halo. Hey. Gue Nat dan it's the time when aku bertemu dengan cowok. Sebut aja Raka. Oh. Di sebuah aplikasi yang punya feature people nearby. Oke. Gak pernah pakai. Oh iya, dia yang punya pacarnya organik. Padahal dari Bumbel. How crazy. Singkat cerita, dia yang nge-add aku duluan. Foto profilnya gak nunjukin muka sama sekali dan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, aku mengaccept permintaan tersebut. Dalam kurung, trust my instinct. Hehe. Yo, namanya reckless. Nah, ternyata bukan foto dia juga. Anjir. Nah, we have been talking sekitar 3 hari sebelum akhirnya dia menunjukkan wujud aslinya. Dia kasih akun Instagramnya juga. Dan kalian tahu nggak? Apa bu? Dia some kinda influencer. Oke, mungkin level influencernya masih bisa diperdebatkan ya. Takut. Dia udah centang biru. Kau crazy. Tapi udah bisa dibeli sekarang. Iya. Oh benar. Tapi buat aku yang followers IG-nya nggak sebanyak dia, ya lumayan kaget. Right. Sebenarnya dia ngasih tahu ya berapa jumlah followers saya, cuman demi privasi dan keamanan kita bersama, Agar dia terlindungi dari Febe. iya, kita bungkam. Terus Febe nyari sendiri di form. Febe jadi sedih. Kayak begitu. Apalagi setelah aku stalking lebih jauh, dia pernah ada di TV. Oh, gue tahu. Ya banyak sih. Banyak influencer sih. yang udah pernah di TV. Bener, banyak banget. Branding Instagramnya juga cukup meyakinkan. Pokoknya tipe akun yang bikin aku mikir, wah orang ini kayaknya mature enough deh. Oh. Dalam kurung sumpah pengen aku spill bejir. Oh. Terus tanda bintang stiker Rosie ku viralkan kawan jeng. Genangin jempol lu. Nah gak sampai seminggu kenal dia ngajak pacaran. Padahal saat itu kami baru 2 kali makan siang bareng. Oh iya, dia milenial. Nah di sini sebenarnya dia kasih tau umur. Cuman again demi privasi kita bersama dan menghindari yuyu ite. Ya. Dia milenial. Benar. Dan yang paling penting, dia Scorpio. Aku tahu. Gak semua Scorpio manipulatif. Benar. Tapi pengalaman hidupku sejauh ini membuatku sedikit waspada. No offense ya para king, kalajengking. Period. Genangin koleksi serangga lu. Awal hubungan kami berjalan cukup menyenangkan. Dia perhatian, sering ngajak makan, dan hampir selalu mau bayarin. Kayak gini. Anyway. Selfie yoko. Anyways, kita bisa gini Mat. Kalau podcast, Iya. mic-nya pakai mic stand. Bisa panco. Anyway, terus. Aku sempat berpikir, oh mungkin memang begini kalau ketemu laki-laki yang sudah mapan. Tapi selama lama kenal, semakin kelihatan sisi anehnya. Dia tuh kelihatan NPD parah coy. Kau Kak Kev. Bercanda ya. Dengan hasil brandingan dan all attention yang dia pernah dia terima, dan dia itu unempathetic person I've ever met. Oh. Aku mulai merasakan setiap kali lagi cerita soal keluh kesah hidupku. Misalnya, aku cerita lagi capek kerja, lagi banyak pikiran, atau lagi ada masalah tertentu. Respons yang aku harapkan paling enggak ya didengerin dulu gak sih? Tapi yang terjadi malah selalu dibelokkan ke dirinya. Contoh, aku lagi stres banget nih. Kalau aku lebih stres lagi. Competition. Oh, gua Gaby Febe. Genangin kompetisi Oh, lu high cuy. roll.
sedih. Aku juga pernah lebih sedih. Aku lagi banyak masalah. Masalahku lebih berat. Kok ke-trigger? Kompetisi, kau crazy loh. Kan kalau kita bercanda ya Kak ya. Iya. Kita kan sarkas ya, weh. Iya benar. Lah terus aku cerita, buat apa Kak? Ikut lomba adu penderitaan kan? Nah, tuh ya. Rasanya aku selalu dituntut masuk ke dunianya, memahami perasaannya, mengerti traumanya, mengikuti alur hidupnya. Tapi anehnya, dia nggak pernah terlihat punya rasa penasaran yang sama terhadap duniaku. Kayak dia butuh terapis aja gak sih? Jujur. Kayak kita bisa akhiri di sini. Thank you. Kau butuh psikolog. Bener. Tapi belum. Karena kalian tahu bagian yang paling gongnya. Kalau lagi berantem, dia tuh punya kemampuan luar biasa untuk muter pembicaraan sampai aku lupa awal masalahnya apa. Awalnya bahas A, 15 menit kemudian udah bahas masa kecil. 10 menit setelahnya bahas trauma. 5 menit kemudian bahas kehidupan. Terus tiba-tiba keluar kalimat andalannya. Aku tuh sebenarnya cuma tua di umur aja. Di dalam diriku masih ada anak kecil. Bangga lu. Gak menyelesaikan trauma sendiri, bangga lu. Damn, this is what I didn't expect before I'm in a relationship with you. Ya lagian seminggu udah mau jadian. Jujur iya. Crazy. Jujur aneh. Kau juga crazy. Iya. Nah. Aku belum banyak komen. Dia sampai akhir. Oke, thank you. Aku selalu pengen jawab. Lah, kalau kamu masih kecil, aku apa? Embrio. Yo, embryo. Kalau kata Kak Sar, kasihan belum tahu. Saya belum rilis episode-nya. Udah anjir. Anyways, kalau kata Kak Sarah Tobing, everyone has their trauma. Just go fucking heal yourself. Yang lebih ajaib lagi, setiap kali kita berantem dan dia mulai kehabisan argumen, mendadak topiknya berubah menjadi kesehatan. Aku kayak mau sakit deh. Aku ngerasa badanku gak enak. Kayaknya aku harus infus. Kayaknya penyakitku kambuh. Ini gila banget. Gila banget ya. Ini udah kayak victim mindset level dewa. Ini bener-bener Pick me. iya. NPD. Ini bukan man child lagi, ini pick me. Dan itu bisa muncul dengan timing yang sangat sempurna. Tepat ketika fokus pembicaraan mulai mengarah ke kesalahan dia. Aku sampai bingung. Ini kita lagi menyelesaikan konflik hubungan atau lagi nunggu hasil medical check up? Mulai dari Mulai dari sering maksa minta cium. Sampai mengarah ke hal-hal yang lebih intim yang dari awal sebenarnya sudah jelas aku gak nyaman. Selain karena aku memang gak mau, ada alasan lain yang mungkin terdengar receh. What? Kenapa ke iklan? Aku gak mood lihat cowok pakai veneer. Gila banget. Emang iya aku pengen lagi. Siapa dentis atau klinik gigi yang mau endorse? Let's go. Kalau Gila, enggak, aku kokop sampai dipisahkan RT. Kau crazy. Gila banget nih orang. Ini orang juga agak ya itu. Tapi gue ngerti kayak sometimes kayak kadang orang tuh kalau pakai veneer itu kayak ada yang veneernya tuh kayak putihnya tuh kayak I don't like ya kan. No, Mungkin dia yang no, putihnya kayak takut gitu kali banget. ya. Aku udah capek menghadapi sifatnya yang menurutku childish, manipulatif, selalu ingin menjadi pusat perhatian dan jujur aja salah satu orang yang paling melelahkan yang pernah aku temui. Ngerti? Jadi aku mulai kasih ultimatum. Ya lu juga jelek anjing. Toxic relationship takes two. kurang lebih pesannya adalah kalau nggak ada perubahan ya udahan aja. Nggak mau kan lu? Nggak mau. Dan dalam hatinya dia masih kayak Gertak sambal. thank you. Kamu sedang mengulek di situ. Itu dia. Mau em geprek. Yes, let's go. Ada tahu pecel lele enak. Distracted. Let's go bisa Genangin taurus lu. Genangin pecel lele gue. Pengen banget. Oke, dia tuh langsung mode. Iya aku berubah. Iya aku bakal perbaiki diri. Pokoknya paket lengkap seseorang yang tiba-tiba tercerahkan setelah mendengar kata putus. Omdo berarti ya, anak-anak omdo. Iya. Lalu datanglah sebuah momen yang sempat membuatku berpikir, mungkin dia memang serius berubah. Girl, no. Itu kau udah masuk trapnya. Tebak dong apa? Apanya? Kayak perilaku dia yang bikin kayak, oh iya dia mau serius berubah. Biasanya apa sih?
Sayang aku akhirnya ketemu psikolog. Oke. Enggak segitunya sih menurut aku, lebih kayak aku ya biasa kayak aku pengen serius, kayak mau ngomongin masa depan, kayak aku pengen nikahin kamu atau ngetemuin kamu sama keluarga. Itu menurut aku ya. Tapi ini kan Melem. Jadi menurut aku hadiah mewah. Oke. Iya juga. Ini iPhone 17 Pro Max Anjers. dibayar tunai. Oke. Iya lagi. Nggak tahu. Let's see. Oke. Let's see. Nggak tahu. Karena dia ngajak aku ke Jepang Anjers. as my birthday gift. Period. Tuh kan gift. Gift, Iya lagi, nggak kepikiran. Expensive gifts. Itu dia. Ngerti-ngerti. Kau crazy NDD. Sebagai warga negara yang budget liburannya biasanya masih berkutat antara staycation atau beli skincare, reels, same, relate. Tentu saja aku sempat tersentuh. Right. Tapi ternyata hidupku memang genrenya komedi anjir. And you guys know what happened next? What? Dia pergi ke Jepang dengan orang lain. Hah? Aku curiga kayak selingkuhan. Dan alasan yang dia kasih ke aku waktu itu adalah dia lagi pelatihan di Singapura selama seminggu. Terus aku bisa tahu dari mana? Karena sekitar seminggu setelah kami putus, mereka sempat putus. Oh my god, 3 kebiasaan nih ya. Bapak ini dengan percaya dirinya mengunggah foto-foto Jepang di media Ih sosial. mampus, itu ide tambahan buat Febe ke Jepang. Coy. Kata gua, Febe. Ini, hati-hati. nggak masalahnya tadi nih sebelum kita mention Jepang, udah ketemu sama Febe. Udah. Oh, itu dari aja Dari situ. masuk TV Scorpio udah Venir udah. Done. Done. Dan lucunya waktu itu sama persis dengan minggu ketika dia bilang sedang pelatihan di Singapura. Aku langsung bengong kayak wait a damn minute. Sebentar. Bodohnya aku waktu dia di luar negeri itu aku nggak terlalu curiga. Karena ya meyakinkan bejir. Kalau dipikir-pikir lagi selama di Singapura quote and quote, dia juga minim banget ngabarin. Gak ada kegiatan, gak ada foto, gak ada update, gak ada bukti apapun yang bikin aku yakin dia benar-benar ada di sana. Untungnya aku baru sadar semua itu setelah hubungan kami selesai. Great. Karena jujur aja saat itu aku udah terlalu muak. Dan setelah putus, spam call. Terus spam call, terus spam call lagi. Dalam satu hari bisa sekitar 18 kali. Wow. Mengingatkan aku kepada mantanku. Same. That's crazy. By the end of the day, men are still men. Kalau kalian nanya, kenapa nggak langsung diblok aja? Karena Suka. Kepo. Dia suka dia bilang karena orang MPD itu bakal merasa jatuh kalau kita diamin, and it's real coy. Kayak ada pride mereka yang terluka tapi real. Kayak egonya kayak nggak langsung diblok, kalau diblok kayak tuh kan gue jadi victim lagi. Tapi kalau kayak dianggap tiada aja, nggak dikasih panggung, itu mereka lebih terluka. Aku setuju. That's kalau crazy. itu. Tapi kau masih mau? Karena Exactly. abis ini dia titip pesan untuk laki-laki Enggak. Scorpio Stop. yang memiliki vinir dan pernah masuk TV. Dan liburan ke Jepang. Itu dia. Aku tahu mungkin kamu nggak nyadar kamu ke Jepang sama selingkuhanmu. Oh. Yang nggak seberapa itu. But I hope you watch this and know how I'm really happy right now without you. Dan pesan pentingnya adalah kita nggak bisa nilai orang lewat sosial media atau brandingan dia di sosmednya, karena sosmed itu bisa diedit and build things kakak love. That's true. Apalagi kalau misal kontennya nggak yapingin ya. Benar Kalau kak. yaping kan lebih kayak ketahuan lagi. Ya benar-benar. Membuka mulut ya. Iya. Dan Apalagi buka hati. kayak gue the fact that kalian MLM tuh juga kayak that's another complicated layer yang That's kayak true. dan orang ini adalah public figure Ya. Di Indo. dan TV lo mainnya kak, bukan YouTube, Iya loh. bukan TikTok, bukan Instagram, jadi kayak complicated sih. Yeah, well, I mean, I'm just glad that that's over, honestly. Iya. Cause you need to heal as well, bro. Like, why do you like that type of attention? Itu dia. Menurut kau dia sebenarnya masih mau nggak? Coba ke positivity. Aduh, aku banyak pertanyaan sih. Oke. Kayak karena asik untuk orang bisa menjadi seperti itu, kita nggak pernah tahu. Bener. Kayak satu, apakah ini relationship pertamanya si kakak siapa Nat? OCD. Itu dah. Si kakak Nat tadi ya.
her first like serious relationship kan. Gitu. Terus tadi kan dibilang kayak si Raka milenial. Apakah mereka jarak umurnya jauh beda? Kayaknya Itu- ya kayaknya gue duga kayaknya nih Omega 3 masih 20-an deh. Iya, karena itu patternnya kayak biasa kan kayak gimana ya? Soalnya speaking from experience kayak biasa kalau lakinya lebih tua kayak dia ngerasa Is gue better. kan gitu. Tapi ya nggak not all men tapi ya yang kayak gitu-gitu biasa kayak gitu. Tapi when it comes to like berantem dia nggak pernah mau disalahin, dia nyalain trauma. Ya. Aduh males Gitu. iya sih itu. Jadi kayak milenial ogah refleksi diri gitu. Iya. Thank you. Harmonization. Iya. Gitu jadi kayak ya I think ini good lesson lah for you gitu. Yeah, dan that's dan true. kita belum tahu ya tadi dia relationshipnya seberapa lama. Enggak dikasih tahu. tahu. Nggak Tapi dikasih tahu kayak from what I imagine baru 2 kali makan siang seminggu kemudian langsung pacaran sih mungkin ini kayaknya Kayak dia sebulan dihipnotis menurut gue. Enggak, tapi okay. My other perspective is that this millennial is like old and they're just looking for like a lucu-lucu doang. boyfriend. Old sih, lebih old dari kita. Iya kan, maksudnya kayak a lucu-lucu boyfriend, like Iya, bener. banyak kayak kucing-kucing lucu gitu. Oh, tapi another thing adalah mungkin karena ya I know, aku pernah ada di relationship yang lakinya jauh lebih tua tuh. Right. Kayak kita sebagai perempuan tuh kayak ada rasa kayak shit gue bisa loh sama orang lebih tua. Mungkin nggak tahu ya, cemil. Yeah. Iya sih benar. Despite gender or like sexual orientation, Yes. power dynamics dalam age gap to relationship is so real. Karena kayak terkadang the mentally immature one biasanya kayak the older one. That's why they go for much younger Oh iya, Oh, bro. iya, person to bener, date bener. gitu. Power abuse. Dan even if that's what happens, mereka masih ngerasa entitled to their age and experience. Jadi misalnya ngerasa I know better. I always know better because I've lived longer. And I think that's kind of like what happened Iya, benar. di relationship ini yang kayak ya nih aku lagi go through something really bad. Well, I'm going through something bad. Ya sama Iya, kayak kalau misalnya Oh, kita nggak tahu sih punya ortu yang mungkin kayak mama dulu nyebrangin sungai coy. buat sekolah. Kayak gitu. Kamu enak sekarang udah punya HP, mama dulu harus ke payphone. I'm on a payphone. Sama kayak kita zaman sekarang kayak dulu kok bikin skripsi nggak pakai AI. Oh iya, benar. Ya, Dulu kayaknya kok- lebih kayak gitu sekarang sih. kamu mah ada enaknya. Iya, gejrot. Iya, iya, Beda iya. generasi ya selalu ada. Ya selalu ada itunya sih Iya, kayak regardless beda ini memang age. cowok memang kayak udah. Hati-hati yang nextnya sekiranya ada pakai app yang sama mungkin yang ketemu sama nih laki hati-hati aja. Iya hati-hati betul. aja sih. Karena ya Kak Nat survive. Iya, warga jaga warga. Iya Oh, warga jaga bener. warga In yang this best. economy. Iya benar. Iya in this economy I know like an older stable job guy would seem like oh like gua opportunity. secure nih Yeah. gitu ada And stabilitas. especially like he's kind of famous, so like kayak ada sedikit Shay. Kayak Gimana pride, terus ya? kayak Wait, kemungkinan gue bisa terkenal. Oh. I have a question. Okay. Would you ever date someone famous? That's another layer, girl. Depends. Iya, kamu gimana? Maksudnya kayak Sebagai Gen Z, iya, perspektifmu. I don't think so. Karena kayak ya again depend on the ini sih industri. Kayak dia terkenal tuh apakah dia Kayak famous, or ya, kayak dia public Right. figure or dia Atau dia politisi, influencer, you know. iya, bener sih. Something like that tuh Lu tergantung maksudnya sih. kayak orang terkenal tuh seterkenal apa? yang kayak ya yang ada di TV, yang kayak Oke. pacar aku gitu loh. Setipi level ya? TV ya TV. Oh, enggak lagi. Oke. Oke. Gue tuh agak bingung karena posisinya kita di online. Oke. Jadi when it comes to like berkenalan dengan laki-laki atau mencari Hey, go Cinta. crazy. I guess kayak having similar jobs would help. Would help, yeah. Iya Kayak sih, untuk ngerti-ngerti relate. tergantung Ya. ini juga ya. Kayak cause I have been with someone yang enggak on the On the content internet. Right. content industry lah gitu Okay. at least gitu. Agak susah memang untuk like Ngerti ya. untuk mengerti misalnya kayak every time gue pull up my phone. Right. Every time kayak gue minta difotoin. Yang kayak gitu-gitu tuh agak susah. Atau Ngerti kayak lagi. when it comes to like
oh gue have to go to this event, atau kayak gue nggak mau datang ke sana, Right. atau kayak there certain people yang gue jauhin, misalnya kayak gitu tuh memang jadi agak sulit. Okay. Cuma kalau TV level ada nikmatnya nikmat kan crazy. ada nikmatnya sendiri to date someone with a private life sih sebenarnya. Nah itu kayak apa? Kayak luxurious gitu loh di masa Yeah. sekarang, nggak apa-apa tuh serba ke expose. Yeah. Even Yeah. gak usah artis aja sekarang, misalnya kamu kayak aktif di TikTok tiba-tiba kamu viral, orang tuh kayak bisa ngegali kehidupan kamu gitu loh kayak. Yeah. Ternyata dia ibunya ini, dia bapaknya ini, pacarnya ini gitu Ya loh. although memang kalau misalkan berkenalan, apalagi kalau misalkan dengan orang yang baru dan Yeah. nggak begitu kenal tuh agak serem sih, kayak di cowok punya private life tuh kayak Iya sih. how can I jadi trust you and all. True. Iya, jadi kayak Serba case salah by sih. cuman gue kalau kayak TV level gue takut sih jujur. Yeah. Karena kayak damn, nama gue nih keseret gitu. Right. Ya, Hotline Bling aja sering banyak gue edit dari gue. kalau kamu gimana? Iya, kau. Kata C. I'm open. Oh, period. Karena it's all about the agreement of making the relationship public or not. Oh, true. Cause so far, have you ever seen me in an open relationship? Iya bener, public. I've always been single. Thank you. Tapi kayak misalnya kayak selevel, kan lu sekarang udah Netflix level kan? Gila banget. Enggak, tapi misalnya, That's true. iya kan, misalnya kayak lo dideketin sama actor from Michael B. Jordan, let's Enggak go. sampai Michael B. Jordan juga mungkin. Damson Idris, let's go. Iya, tapi misalnya kayak sampai se-Hollywood level. Mau. Kalau nyambung mau. Tapi Iya dia sih. polyamorous. It's okay. Nggak mau. Takut ya, baik. Takut, baik. Well, Nat, I hope kau sudah heal dan tolong Iya. jangan kau expose dia, biar gimana pun dia jangan menutup rezeki orang ya. Bener. Tapi kalau misalkan dia ke expose dirinya sendiri, ya itulah karmanya. Yes. Gue takut tiba-tiba ada yang kayak bikin video klarifikasi, itu bukan saya yang ada di video. Takut banget. Itu bukan saya yang ada di Salmon Tube. Period. Period. Terus kita kayak, Oh, jadi kau. kayak lo ngerasa. Oke. Yang kedua. Takut. Hai kakak-kakak Salmon dan Omega 3. Hey. Sebelumnya thank you udah dengerin cerita aku. Kan belum? Sofian. Oh, dia Sofian sekali. Sofian. Anyway, aku mau kasih warning buat yang lagi makan, awas muntah karena lumayan jijik. Gue minum dulu bentar. Gue mau menguji seberapa nggak enaknya gue. Oke. Itu takut. Kemarin tadi mau ngetes. Just call me Sam. Tuh kan, Anjay. Semi. Oh, Mois. Aku udah temenan lama banget sama salah satu teman aku. Sebut saja nama dia. Kita udah temenan dari awal masuk kuliah karena kita Great. sekelas. Oh. Dari awal masuk kuliah, anaknya emang periang, supel, terus juga ramah giriu. Jadi emang banyak temennya di sekolah. Great. And I'm the opposite. I'm the opposite one, seperti circle-circle kebanyakan. Ay. Aku inget banget waktu itu pertengahan semester 4, aku dan udah klop banget temenannya. Karena intens ketemu terus dan kita udah bestie banget. Aku sering main ke rumah dia dan gak jarang dia juga sering main ke kos aku. Sekedar ngerjain tugas, chill, curhat dan sebagainya. Sampai ketika gue sumpah ya kan? Iya bener. Sampai akhirnya gue deket lah sama salah satu cowok. Terserah kalau mau bikin nama samarannya. Bambang. Aku dekat sama Bambang di dating app Kuning. And we vibe pretty good. Period. Kita intens chattingan selama 2 mingguan. Terus juga udah teleponan. Wow. Pas mingguan ketiga, kita mau meet up di cafe yang gak jauh. Karena jarak kos aku ke rumah dia bisa 35 menitan. Oke, agak jauh sih itu. Lumayan. Aku jujur nervous parah kak. Biarpun udah sering nelpon dan texting, tapi tetap ada malunya. Sampai akhirnya aku ngajakin nemenin aku dan dia setuju. Period. Tapi kita berangkat sendiri-sendiri dan gue duluan karena dia telat. Di cafe, aku dan Bambang ini nge-vibe parah dan dia orangnya easy to talk
And selalu bisa jadiin hal yang aku omongin jadi topik lain. Gemes. Oke, podcaster. Bener ya per. Yepper. Break. He even compliment simple things yang bikin aku ngerasa butterfly era in my area. Dan honestly, aku nggak jadi malu-malu kushing seperti yang aku Yeah. pikirin. Oke. Adek. Aneh banget. Sampai kurang lebih kira-kira 20 menit kita ngobrol. Datang dan si cowok sama si mulai ngobrol, saling kenalan dan basa-basi. Oke. One thing that I'm aware, Kak, datang tampilannya nggak kayak biasanya. Mulai dari cara pakaiannya, cara ngobrolnya, kayak dibuat-buat gitu. But aku juga nggak terlalu mikirin karena ya udah. Sepulang dari kafe dan hari-hari seterusnya, gue makin deket lagi sama si Bambang. Hingga long story short, one day dia mampir ke tempat gue karena katanya kebetulan lewat. Masa. Dia ngajak gue buat masak pasta instan gitu sama bakso. Oke. Sebuah kombinasi yang unik ya Kak, yang Cultural fusion. differences-nya. Benar, jadi banget. Tapi saat kita masak, ada momen dimana dia nyuri-nyuri kesempatan buat megang pinggang gue. Kayak di backhand gini, dia bukan sekali tenangin diri lo. Nggak tenangin singleness lo. It's okay, I've always been single. Period. Pas udah mateng makanannya, kita makan sambil ngobrol di karpet kos gue. Oke, period. Udah Sambil vakum belum? tenangin. Sambil sesekali dia nyuapin gue dan bercanda ringan. Oke, TW buat yang lagi makan siang, pinggirin makanannya lo dulu. Oke. Until dia nyeletuk. Boleh suapin gue nggak pakai kaki? Kalau dia tadi pasta kayak Itu apa Kak Bakasana? Nggak Bakasana ya? kayak mungkin dia shoulder stand. Oh, nafasana boat pose. Bounce gila banget. Gue langsung macam, hah? Karena mikir dia masih bercanda apa enggak? Ternyata enggak. Dia langsung nyentuh kaki gue. Dan gue terus megang kaki gue. Gak apa-apa. Dan gue langsung mikir kayak, anjir nih orang beneran anjir. Gak bercanda Cok. Dia narik kaki gue sampai masuk ke dalam piring pasta dia. Enggak. Non-consensual. That's crazy. She didn't say yes, bro. Di situ gue udah kayak batu aja. Ini bukan film horor. Horor marah. Gila banget. Tenangin universe. Genangin kasur kita. Dia nggak pernah expect. Gue nggak pernah expect dia bakal ngelakuin hal yang kayak gitu, bahkan di. Bentar ya teman-teman, kita napas dulu. I'm not gonna kink shame anyone. Iya, it's okay. You do you, boo. As long as it's consensual. Betul. Like kaki lo the audacity. It's always a man. Bentar ya Omega 3. Abis ini kita bahas ya guys. Oke. Setelah kejadian itu, gue kayak ilfeel karena udah ngerusak otak polos gue. Kasian. See, that's basically like I'm so sorry to say this, but Yeah. that's harassment. Exactly, Of karena course. non-consensual. Iya. Apalagi buat orang yang kayak, nggak, oke. Kita bahas sedikit. Nggak semua orang mengerti jenis-jenis kink fetish ya. Yeah, that's true. Dan tidak ada shame around that unless lu mencelakai seseorang seperti sekarang ini. Yeah. Case ini kayak lu jelas-jelas dia masih shock anjir. Iya cuy. Dia nggak tahu kayak ini apa. Iya. How crazy. Maksudnya kayak despite gini deh, even outside of the sexual realm of it all, Yeah. with fetishes and kinks and everything, making someone do something that they don't say yes to, that's disrespectful. Bener.
Dan kayak that could cause trauma. Exactly. Kayak come on now, like Sorry to all Bambang out there. Iya, Nggak semua sorry. Bambang kayak sorry gitu. Mas Bambang. Iya, not all Bambang. Padahal belum tentu Bambang. Iya, padahal kita yang ngasih. Tapi kayak nggak mau putus kontak juga. Jadi gue ghosting dia dan bales chat dia seadanya sampai jadi dry text hubungan kita. Waduh, ada emoji lagi bentar. Di balik pertemanan gue sama si sebenarnya gue juga deket sama anjing. Gue juga deket sama Om si karena dia sering antar jemput buat jalan dan kita sering pakai motor omnya. Sebut saja Om Ian. Ada satu malam acara di rumah keluarga. Dulu ngomong apa sih? Ada satu malam ada acara di rumah keluarga dan gue diajakin. Oke. Pada malamnya si Om Ian ngajakin gue buat minum-minum. Aduh ya Tuhan. Duh, stop I love you Om lagi deh. Gue Sampai udah larut deh. Gue juga nggak minum banyak jadi masih sadar. Aduh ya Tuhan. Terus pas udah gue deg-degan sendiri padahal gue gak tahu ini ujungnya apa. Terus pas udah agak sepi si omnya mulai duduk mendekat gitu. Terus sambil nyeletuk dari mulutnya. Lu kalau cewek udah gue pacarin. Oh dia girl lah. langsung gue kaget sebadan-badan. Dan kayak nggak nyangka walaupun gue cuma mikir dia cuma bercanda. Dude, this happens by the way to like a lot of gay dudes. Sedih. Oke. So sad. So sorry Sampai guys. muncrat gue. Nggak Faf. Besok paginya pas gue bangun, lu tahu nggak ada notif dari si Om Ian? Coy. Aku hanya akan menunjukkan emoji. VN bilang harusnya malam ini gue balik ke kosan. Coy, kenapa masih VN sih? Hah? Tanya kondisi gue saat gue buka HP itu. Please tanya. Ya udah apa? Apa kondisi lu? Langsung ngantuk gue hilang. Gak ekspektasi banget. Padahal semalam gue sama si Om Ian juga gak ada gue goda atau apa-apain, swear. See, it's always like it's never about you. It's always about them. Exactly. They're the fucked up shit, bro. Exactly. Siangnya si Om Ian langsung menghapus semua chatnya dan dia langsung minta maaf dan ngajakin ketemuan karena nggak mau ada salah paham. Apa yang ada? Nggak gini. Paham yang salah, semuanya sangat jelas. Bener. Lu yang salah. Semua kita paham kalau lu Salah. Itu dia. Aku curhat juga sama temen gue yang lain, tapi posisinya gue juga nggak spill siapa nih orangnya si Om Ian ini. Gue langsung nolak ajakan Om Ian, pintar. Yes. Setelah kejadian itu aku sama si Om Ian jadi kayak nggak ngobrol lagi, period. Yeah, of course. Bukan Om Ian sih, tapi lebih ke aku. Enggak, Om Ian. Karena aku yang selalu menghindar. Oh ngerti maksudnya kayak iya, menjauh. dia yang aja. menjauh. Iya. Aku yang selalu menghindar pas dia mulai buka topik ngobrol sama aku karena Yalah. emang aneh aja dan topik yang dia bawa juga selama ini juga nggak pernah mengarah ke 18 plus. Tapi gue membatasi aja. Iya, Coy, apapun basa-basi. itu. Coy, dia melirik lu pergi dari dia. Iya cuy, kayak Dia menarik nafas sebelahmu. dangerous. Kau pergi. Iya. Dia melek di Iya. Dia pokoknya apapun itu, Iya. ada wujud Om Ian, bahkan fotonya pun kau pergi. Iya. Long story short, 3 bulan dari kejadian itu, gue pernah lagi main dan iseng, sorry banget, gue tiba-tiba kayak tukar. Ini terlalu cerita ini terlalu ekstrim sih. Oke. Dan iseng satu kali itu gue membuka HP buat selfie. Oke. Terus pas gue pencet tombol yang recent app yang baru dibuka itu, expect nggak ternyata muncul lagi chatan pakai second accountnya sama si cowok ex gebetan gue. Sama si kaki pasta. I think so. Mereka lagi chat-chatan terus sambil panggil satu sama lain pakai sebutan bubu. Bubu Avian. Yo, make up kata gue. Iya, tiba-tiba Dempul. Tiba-tiba lipis. oh lipil Lipis. sebelum pipil. Sorry. Terus sorry. Gue scroll kebacain sampai atas dan chat mereka kayak kehapus di atas gitu. Feeling gue sih hapus percakapan mereka,
tapi masih ada sisanya. Gue langsung konfrontasi dan dia tetap ngasih alasan kalau dia sama cowok itu cuma chatan biasa. Tapi gue nggak percaya karena di IG-nya ada riwayat telepon sama si cowok sampai 40 menitan. Dan di Instagram crazy. Dan nggak mungkin mereka cuma temenan kalau ngobrol sampai 40 menitan, anjay. Nah, Real. Apalagi nih ex gebetan temen lo. yang dia acting different. Itu dia. Act different. Oke, mind you, oh iya bener ini si cowok pasta. Mind you, sebenarnya kejadian si Jakes ini gue nggak pernah ceritain sama si dan dia nggak tahu kalau gue sama si cowok udah hilang-hilangan kabar. Right. Ini juga sebenarnya udah punya cowok, bahkan udah jadian 6 bulanan. Okay. Dan cowoknya loyal banget. Gue dan di situ udah berantem hebat banget pokoknya. Gua suruh dia pergi dari kosan karena posisinya lagi di kos gue. Period. Kau pergi. Gak nyangka banget karena itu posisinya udah jam 9 malam gitu. Kita lagi ngerjain laporan praktikum sampai capek-capeknya. Gue langsung nangis kejar karena kejadian itu. Why she didn't tell me and how could she do these things? Right. Gue di saat yang bersamaan langsung nelpon si cowok yang pernah deket sama gue. Terus gue maki-maki dia di telepon tanpa ngasih dia kesempatan untuk bicara. Period. Ataupun ngejelasin apa-apa ya. Langsung gue matiin dan gue blok semua sosial media si cowok dan period. Itulah. Di kampus juga gue sama akhirnya mulai renggang. Pokoknya ada kira-kira sampai 5 harian gitu. Treatment gue. Iya. Gue blok dulu 5 hari. 10 di hari WA. lu gue blok tapi ngobrol di Instagram. Tiba-tiba si namanya juga pertemanan ya itulah ya wey. Tiba-tiba si cowok yang pernah ketemu gue itu dia datang ke kosan gue ngedor marah bilang kalau gue pernah ngegampar si. Gue bilang kalau dia kok mau aja dibego-begoin karena ada cowoknya. Selama ini lu cuma dijadiin bahan gabutan dia aja. Benar. Gue cari sosmed si pacar. Gue tunjukin postingan lagi, postingan IG dia yang ternyata di feeds-nya ada post sama cowoknya, mampus. Maksudnya gue yang ngomong mampus. Sorry. Belum gue Sembur. apa sih? Belum gue sempat lu udah sejauh apa? Belum ngomong lu udah sejauh apa sama si cowok langsung pergi dari kosan gue tanpa banyak ngomong dan kita langsung hilang kontak. Oh my god, kayak drama anjir. Iya bejolot. Lo pernah gambar? Gue gak tahu. Dia berpacar. Banyak kali nih kau edit. Iya banyak. Nyusahin diri sendiri. Sekarang cuma satu dari kesekian orang asing lainnya di kampus gue. Dan update-nya udah putus dari si pacarnya yang 6 bulan itu. Period. Gue rasa karena si ex gebetan gue ini pasti ngomong ke pacarnya si. But I'm pretty much sure dia punya banyak selingkuhannya sih. I don't care anyway. Yeah. I don't care anyway. Tapi tetap titip pesan. Gila banget menurut Hari ini gua. titip pesen apa? Lu Libra atau gimana sih? Aduh ini anak nih bener-bener ya. Anyway, kalau lu baca ini, kan dia nggak baca, kan dia baca nonton. kita. Tenangin diri gue Genangin. Iya, I hope you feel a bit embarrassed about yourself right now. Cause I knew you don't have any of that shit anyways. Kita dulu sering nonton Salmon sambil kita ngejudge orang-orang di cerita-cerita Salmon sebelum gua cut off dia. Anyway, y'all wish me luck selama ngerjain skripsiannya. Sekali lagi thanks all. Congrats, kamu udah masuk Hotline Bling. Full circle dong berarti dia ya. Dari Ini nonton full Hotline circle. Bling jadi masuk Hotline Bling dan titip pesan. Keren, tepuk tangan buat kalian semua. Kau crazy. Buat aku kau crazy. Aduh, drama pertemanan Omega 3 pertama nih di Salmon. Waduh, Febo bakal ketemu nih menurut gue. Wah, ini Febe kenyang banget. Ini nonton jujur, ini episode Febo. ini Febe sebenarnya investigator. tapi Investigator. jujur ini episode Febe dan Gavi tapi untung gak ada mereka. Untung. Wah, Kalau ada mereka ini durasinya udah 2 jam. Iya, terus kamu kayak guys. Udah guys. Udah guys. Besok gue mau ke Bogor guys. Udah guys. Tenang. Damn, my God. genangin diri lu cuy. I ain't got nothing to say. I'm just saying like okay. Siapa namanya? Sam. Sam. Iya. Kok gue yang jawab?
terkadang emang lo harus ketemu orang-orang yang kayak gini Yeah. buat lu realize kalau they're just not for you. Iya lagi. Congrats, kamu udah keluar dari itu semua. Yep. Semoga emang kayak kau terus-terusan dijauhi dari orang-orang seperti ini. Iya betul. Tapi menurut aku, please bebenah diri. Ya. Karena kalau misalnya masih reliving that, Yep. takutnya that's what you attract. That's Ya, the ya, energy ya, that you ya. attract. So, Oh my gosh, ya. girl, betul. good luck. Good luck. Damn. Gila banget. Kalau sebagai manusia yang tidak suka konflik dan ini Iya, konflik ini iya, terjadi konflik benar-benar terjadi. di komunitas Kumei. Apa ya, speechless karena kayak so many conflicts again, Yeah. yang kayak triggering buat gue. Kayak satu, ini udah masalah sexual preferences orang. Ya. Ya. Dua, ini udah ada kaitannya sama persahabatan. Tadi juga Ya. sempat ada relasi antara Om. iya. Aduh, lupa lagi si jangan Om lupa Ian. Om Ian. And kamu memilih keputusan untuk tidak berinteraksi dengan Om Ian karena itu udah nggak banget. Itu Benar. udah kayak that's harassment titik. Benar. Karena tuh banyak banget even ya victims like you feel like nggak enakan kan ini om, nggak enakan kan ini orang tua atau kayak he's just like Balik being lagi ya nice, tadi power like, abuse babe. itu. Exactly. Like Itu the dia. age and Itu dia. everything. Tapi gue ngerti banget lu kaget when it comes to like the pasta Bro. incident. Ya. Ini agak tangent ya. Di Sims itu sekarang kalau misalnya ada seseorang atau kayak ada hewan yang meninggal, lu bisa klik si apa namanya jasadnya, terus pilih reaction to the death. Oke. Ada confusion, ada laughter, ada apa namanya kayak kosong, ada nangis, ada marah. Jadi kayak it's like grief, right? Ya. I feel like our very natural reaction to like our boundaries being I don't know like broken. Itu tuh kind of like grief juga karena lebih yang kayak gimana lu literally kayak bingung kayak what is this? Kayak Ya. lu you don't know what to do. Jadi kayak buat teman-teman Omega 3 tenangin diri lo ketika Ya. lo tadi ngejudge dia, diam aja dan Yes. ketika Oh, Om Ian kalau dia gue bisa jadi mundur. lo diem ya. Kalau ada yang komen kalau gue jadi lo. Bener. Karena lu Pasti. fight or flight banget gitu. Benar. Lu bayangin, lu lagi makan aja biasa coy. Tiba-tiba gila dicolok ke pasta. Enggak, maksudnya gini, kalau Gila banget. kau punya gitu, whatever, kau kita nggak king bicarakan. shame, tapi bicarakan. Bicarakan. Hey, I have a preference. Iya. And I think this is really hard. If you do this, do you want to? But ini nggak apa-apa. Exactly, like the best thing that could happen is they say yes and you guys enjoy the time. Yeah, and the worst thing that could happen is they just say like, no. they say no. Tapi karena lu nanya respectful, then ya udah, maybe you can talk about Exactly. preferences. A moral of the story is Yeah. consensual. Ya. Hotline Bling ini ada untuk kita mengenal human nature. Betul. Bye. Why? Tell them that it's human nature. Kalau kau nonton Hotline Bling, kau bisa menjudge dan tidak bisa introspeksi diri dan menilai kehidupan sendiri. Ya, itu thank you. Tapi nggak apa-apa. Remember Tapi nggak kids, apa-apa. ini masih kuliah ya. Jadi mungkin Benar. emang bener-bener lagi gila-gilanya gitu. Jadi semoga Ya. ini bisa menjadi pelajaran hidup aja. Tapi buat Bambang dan buat Om Ian, Ian, get the fuck out of here. go to therapy, babe. Exactly. Bareng tuh sama MLM tadi. Oh, si artis TV Raka. Artis TV. Raka, iya bener. Oh, well, Capek banget anjir episode kali ini. iya gue kirain bakal lucu-lucuan Iya aja memang tiba-tiba. kayak gitu aja. Sorry guys, gue kirain gak dreaming. Tadi Iya, gue kayak di cuy. awal gue udah kayak, nggak ini juicy kok. Karena kayak, Yeah. I was like, hah? Feet, pasta, juicy. Gila banget. Ternyata bener-bener juicy kagak. Thank you Omega 3 for watching. And we will see you next week. Bye. Tapi nangis.